Kami mempersembahkan renungan anak dan remaja. Adik-adik, pembacaan renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Judul renungan hari ini, seorang buta yang menceramai orang-orang Farisi, bagian ketiga. Adik-adik, setelah laki-laki buta ini bisa melihat kembali setelah membasuhkan dirinya di kolam Siloam, para tetangganya membawanya kepada pemimpin orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi. Namun orang-orang Farisi ini malah mencurigai laki-laki itu dan juga mencurigai Tuhan Yesus. Orang Farisi bertanya pada laki-laki itu, bagaimana ia bisa melihat kembali? Laki-laki itu memberikan jawaban yang sangat singkat. Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diri dan sekarang aku melihat. Menurut tradisi lisan orang Farisi, tindakan Yesus membuat lumpur dan mengoleskannya ke mata dianggap sebagai bekerja yang melanggar hukum Sabat. Juga penyembuhan medis hanya boleh dilakukan pada hari Sabat jika nyawa seseorang terancam. Karena laki-laki itu buta sejak lahir dan tidak dalam kondisi sekarat, penyembuhan tersebut dianggap bekerja yang melanggar hukum Sabat. Saat ditekan oleh kaum Farisi untuk mengutuki Yesus sebagai orang berdosa, pria itu menjawab dengan jujur, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Ketika kaum Farisi terus mempertanyakan asal-usul Yesus, laki-laki yang bisa melihat itu justru berkhotbah kepada orang-orang Farisi dengan logika. Dia merasa aneh bahwa para pemimpin agama tidak tahu dari mana Yesus berasal. Padahal Yesus telah melakukan mujizat yang belum pernah terdengar, yaitu mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Ia menyimpulkan, jikalau orang itu datang dari Allah, ia dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus tidak pernah melanggar hukum Sabat yang asli dari Allah. Sebaliknya, Tuhan Yesus ingin mengembalikan makna Sabat sejati. Hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kaum Farisi merasa terhina karena diajar oleh seorang yang mereka anggap lahir dalam dosa, sehingga dapat mengusir pria itu keluar dari komunitas agama. Mendengar laki-laki itu telah diusir, Tuhan Yesus justru mencari dan menemukannya. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dikucilkan karena iman. Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Sebab Yesus menyatakan dirinya, pria itu berkata, "Aku percaya Tuhan," lalu sujud menyembahnya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan laki-laki yang terlahir buta mulai melihat baik secara fisik dan kemudian secara rohani. Sementara para pemimpin agama yang merasa memiliki penglihatan rohani justru menjadi buta karena taat pada tradisi manusia. Nah adik-adik, dari kisah laki-laki buta yang bisa melihat ini, kita bisa belajar bahwa ada beberapa kejadian dalam hidup terjadi agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Ini mengajarkan kita bahwa untuk melihat kesulitan bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Juga dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk tidak cepat menghakimi orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.